Praktisi hukum Desa Kejagung tetapkan Sandra Dewi sebagai tersangka. Ini alasannya. Kasus korupsi komoditas timah yang menyeret suami Sandra Dewi, Harvey Mois, masih menjadi sorotan publik. Apalagi kasus korupsi tersebut telah menyebabkan negara mengalami kerugian mencapai 271 triliun rupiah. Menurut praktisi hukum Togar Situmorang, Sandra Dewi sebagai istri Harvey Mois semestinya juga ikut terseret dalam kasus korupsi tersebut. Togar Situmorang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 5 yang menjelaskan bahwa orang yang menerima transferan atau mendapatkan dari hasil tindak pidana seharusnya juga menerima hukuman. Di situ jelas dikatakan bahwa yang menerima dan menguasai pendapatan, transferan, serta pembayaran atau penghibah dan sumbangan dan penukaran atau penggunaan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut digugat merupakan hasil tindak pidana. Maka ancamannya sudah jelas, yaitu 5 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Jelas praktisi hukum Togar Situmorang dilansir dari Cumi-Cumi, Minggu 14 April 2024. Pada kasus korupsi timah ini, Sandra Dewi sebagai istri Harvey Mois semestinya bisa dijerat menggunakan pasal tersebut dan ditetapkan sebagai tersangka. Ini terkait Sandra Dewi sebagai istri dari Harvey Mois. Dugaan pasal 5 ini wajib pihak Kejagung segera menetapkan tersangka terhadap Sandra Dewi, tidak terbatas di 16 tersangka lainnya, ujar Togar Situmorang. Meskipun uang yang diberikan Harvey Mois kepada Sandra Dewi sifatnya nafkah dari suami pada istrinya, Togar Situmorang beranggapan pemahaman tersebut tak berlaku dalam kasus kejahatan seperti tindak pidana korupsi. Namun yang kita inginkan adalah bahwa ini adalah uang nafkah yang diberikan Harvey Mois sebagai suami kepada Sandra Dewi. Ini tidak mengenal seperti itu kalau yang namanya suatu kejahatan, jelas Togar Situmorang. Sebab kejahatan tetaplah kejahatan dan bukan berarti Sandra Dewi hanya menerima nafkah sebagai istri, maka terbebas dari jerat hukum. Apalagi tindak pidana korupsi yang menyeret Harvey Mois yang telah menyebabkan negara rugi senilai 271 triliun rupiah ini merupakan kejahatan luar biasa. Karena itu, Togar Situmorang beranggapan sudah semestinya pelaku dan penerima dana tindak pidana tersebut sama-sama dihukum. Karena di undang-undang yang namanya kejahatan tetap jahat, pelaku atau penerima wajib dihukum, apalagi ini kan kejahatan luar biasa, tuturnya.